Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Iza dengan NIM 103240991. Saya dari kelas HTNC. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi UAS Fikih Jinayah, yaitu ada 3 materi. Yang pertama yaitu ada materi hudud. Hudud sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu had, yang berarti batas. Dalam konteks fikih jinayah, hudud adalah jenis hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah secara langsung, baik berupa hukuman maupun berupa kadar hukumannya. Dalam hal ini, hudud itu tidak boleh diubah, dikurangi maupun ditambah oleh manusia. Tujuan dari penerapan hudud sendiri yaitu untuk menjaga 5 prinsip utama dalam bersyariat Islam, yaitu ada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hukuman hudud itu bersifat tegas, akan memberikan efek jera dan menjaga ketertiban bagi masyarakat tersebut. Hukum hudud sendiri itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, hudud 1, yaitu ada mencakup 4 jenis kejahatan. Yang pertama, zina, yaitu berhubungan seksual di luar pernikahan. Yang kedua yaitu ada fitnah, yaitu menuduh orang lain berzina tanpa membawa 4 orang saksi. Yang ketiga yaitu minum khamr, meminum minuman yang memabukkan. Dan yang keempat yaitu mencuri, atau dalam istilah bahasa Arabnya yaitu syarikoh. Yang selanjutnya yaitu hudud 2, hudud yang jenis kedua, yaitu mencakup 3 bentuk kejahatan yang lebih besar skalanya. Yang pertama yaitu hirobah, perampokan bersenjata yang menimbulkan teror dan rasa takut yang berlebihan. Yang kedua yaitu ada ridhah, yaitu keluar dari agama Islam secara sadar atau murtad. Yang ketiga yaitu buhot, yaitu pemberontakan terhadap pemerintah yang sah dalam sistem Islam. Lanjut materi yang kedua yaitu ada kisos dan diyat. Kisos sendiri yaitu artinya balasan yang setimpal, hukuman bagi pelaku pembunuhan atau penganiayaan. Kisos sendiri, contoh dari kisos sendiri yaitu apabila ada orang yang membunuh dengan sengaja, maka ia akan dihukum mati sebagai kisos. Nah, hal ini sudah dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Namun, dalam Islam juga memberi ruang pemaafan bagi dia sebelum dijatuhkannya kisos, yaitu disebut dengan diyat. Diyat yaitu denda atau ganti rugi yang diberikan pelaku kepada keluarga korban jika keluarga korban itu memaafkan dan tidak menuntut kisos. Diyat itu berlaku pada kasus penganiayaan yang berat. Ada 3 jenis pembunuhan dalam fikih jinayah. Yang pertama yaitu sengaja. Sengaja itu bisa dikisos atau diyat jika dimaafkan oleh keluarga korban. Yang kedua yaitu semi sengaja, tidak dikisos akan tetapi wajib diyat. Yang ketiga sengaja, wajib diyat dan kafarat, yaitu puasa 2 bulan, tidak bisa. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan kisos dan diyat. Tujuan kisos dan diyat sendiri yaitu untuk menegakkan keadilan dan mencegah kejahatan, akan tetapi juga memberi peluang penyelesaian dan perdamaian. Lanjut ke materi yang ketiga yaitu ada reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Secara umum, reformasi hukum Islam itu adalah usaha untuk menyesuaikan dan mengembangkan hukum Islam agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Islam sebagai agama yang universal tentu saja memiliki ajaran yang fleksibel dan bisa diterapkan di berbagai tempat dan waktu. Maka dari itu para ulama, akademisi, dan pembuat kewajiban itu mencoba mereformasikan hukum Islam tanpa mengubah prinsip dasar dari hukum Islam tersebut, yaitu menggunakan pendekatan yang baru yang sesuai dengan konteks pada zaman sekarang. Kalau reformasi itu berfokus pada pengembangan isi dan pendekatannya, maka positifikasi itu lebih ke arah pemberlakuan hukum Islamnya secara resmi dan sistem hukum negara atau sistematis. Positifikasi hukum Islam berarti menjadi hukum Islam sebagai hukum positif, hukum yang tertulis,
diatur dan diberlakukan oleh negara. Di Indonesia, proses positifikasi ini dilakukan secara bertahap, selektif karena kita hidup dalam masyarakat yang plural dan sistem hukum yang berasal dari warisan kolonial Belanda. Dengan demikian, hukum Islam itu tetap mendapat tempat dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam aspek hukum keluarga, perdata, dan ekonomi syariah. Beberapa contohnya yaitu yang pertama ada komplikasi hukum Islam, yang mana hukum ini berlaku sejak tahun 1991, yang mana ini mengatur tentang pernikahan, waris, dan wakaf bagi umat Islam yang berada di Indonesia. Yang kedua yaitu ada Undang-Undang Peradilan Agama, yang mana undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata Islam. Nah, dalam proses ini tentunya ada tantangannya. Yang pertama yaitu ada keragaman mazhab dalam Islam, yang kedua ada sistem hukum nasionalnya bersifat sekuler, dan yang ketiga perbedaan antara sudut pandang kelompok konservatif dan moderat. Namun tantangan-tantangan tadi itu bisa disikapi dengan pendekatan yang inklusif, konstitusional, dan dialogis. Harapannya hukum Islam itu bukan hanya bisa digunakan di dalam kehidupan pesantren atau majelis taklim, tapi juga ada dalam sistem hukum negara, dapat memberikan manfaat dan keadilan bagi umat Islam yang berada di Indonesia. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.